Gimana sekarang rasanya? Udah agak enakan ya? Alhamdulillah, ringan ya badannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya nampak lebih segar, nampak mukanya. Ya. Sekarang masih? Sudah enggak lagi? Sudah berkurang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karunia Allah, anugerah Allah ya. Semuanya Allah yang buat. Allah yang sebaik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjuti lagi. Yang ke-12, selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Ini tadi benar atau tidak ya? Enggak ya? Oke. Cuman tadi ada orang yang enggak suka ya sama ibu ya? Oke. Nah, jadi saya sarankan minta maaf lah sama dia. Kalaupun kita nggak ada salah, ya nggak ada salahnya ya. Siapa tahu tingkah laku kita, tutur kata kita ada yang menyakiti kepadanya. Kemudian berikutnya yang ke-13, bisa melihat makhluk gaib. Nggak bisa di kantor? Nggak juga, di rumah juga enggak. Kemudian mengalami nafsu seks yang berlebihan? Enggak. Berikutnya 14, merasa ada bisikan? Ada. Berikutnya merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Di mana? Gerak-gerak itu ya? Sekarang mesti gerak-gerak. Sekarang ini masih? Enggak, saat ini enggak. Oke. Dikenangnya. Itu ciri-ciri orang yang disantet. Ada yang gerak-gerak dalam tubuh. Berikutnya sulit berkonsentrasi. Iya benar. Ibu masih kerja nih statusnya? Iya, statusnya masih bekerja. Kerja. Iya, oke. Iya, oke. Berikutnya gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran? Enggak. Ya. Berikutnya 16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Ya, ini ciri-ciri orang disantet. Ya. Berikutnya 17, sering bermimpi buruk. Sering bermimpi Buruk. Mimpi buruk enggak, tapi sering bermimpi ke kampung, bermimpi di kantor sama orang-orang. Jadi intinya mimpi yang tidak ada kaitannya dengan agama itu buruk. Oh iya. Tapi kalau misalnya mimpi ibu baca Quran, ibu ke tempat orang yang soleh, ibu mengaji, itu baik. Iya, Buruk berarti ada gangguan. Nah, itu maksud saya, itu dia ya. Jadi intinya mimpi yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang tidak ada kaitannya dengan ketaatan, itu berarti buruk. Nah, dunia ini buruk. Dunia ini buruk. Ya di kantor segala macam, kalau tidak dikaitkan dengan agama, dengan Allah, dengan ibadah. Paham ibu? Ibu kerja itu buruk, itu polisi itu kalau nggak dikaitkan dengan ibadah. Tidak hanya polisi, seluruh pekerjaan kalau tidak dikaitkan dengan ibadah buruk semuanya. Makanya bu, ibadah itu tidak hanya sholat. Kerja di polisi, dagang, guru. Nah, saya dakwah, ustadz, saya juga dosen. Itu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah dan mengharap ridha Allah. Ya bu ya? Oke. Ibu mimpi buruk. Berikutnya, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib? Enggak. Berikutnya yang terakhir, merasa tidak nyaman di rumah? Iya betul. Iya. Walaupun cuaca itu nggak panas, tapi rumah terasa panas gitu ya, gerah gitu ya. Iya, bukan gerah. Nggak suka di rumah. Iyalah, hati itu nggak tenang ya, nggak nyaman ya. Iya. Mau Ya. ke kantor aja saya pun malas. Ya. Iya. Oke. Mau kerja itu saya malas, mau pulang ke rumah ini saya malas. Iya. Maunya saya pindah aja dari situ. Di rumah itu ya. Dari rumah itu terus saya mau Karena suami atau karena lingkungan, karena anak. enggak, sebenarnya saya merasa berat meninggalkan keluarga itu. Saya cuma rumah itu saya enggak. Rumah itu nggak nyaman ya. Itu ciri-ciri rumah yang disantet. Enggak suka saya di rumah itu. Jadi saya pengen Ya. pindah aja dari Ya, ciri-cirinya itu. Kemudian yang kedua ciri-cirinya, datang makhluk, datang hewan, misalnya ular atau serigala dan segala macam. Itu yang kedua ciri-cirinya, yang tidak biasanya, yang tidak lazimnya. Terus yang ketiga, ciri-ciri rumah yang disantet itu bau bangke. Padahal nggak ada bangke, tapi bau bangke rumah itu. Itu yang ketiga, ada bau seperti itu. enggak,
Itu ya, itu juga mungkin ciri-cirinya. Terus yang keempat ciri-cirinya ada suara-suara gaduh di atas seng. Iya, betul lah. Betul. Nah, itu ciri rumah yang disantet. Sering, betul. Iya, sama tetangga akur semua lingkungan. Insya Allah. Akur, ya. Ini boleh jadi itu tadi. Kadang kita baik, ya, tapi orang yang syirik yang dengki, nggak mau melihat kita itu bagus dan baik, dan nggak suka sama karir kita di kantor. Ada yang mau menjegal. Nah, siapa tahu, ya. Karena di dunia ini yang namanya dunia segala sesuatu bisa terjadi, betul kan? Nah, di surga yang nggak ada apa-apa, semuanya baik, semuanya nyaman. Nah, ya, jadi kita jangan takut sama santet, jangan takut sama jin segala macam. Ada Allah, kita hanya takut kepada Allah, minta. Alhamdulillah pasien saya banyak yang sembuh, banyak yang sehat, yang disantet, yang segala macam. Nah, jadi saya yakinkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, sakit pinggang tanpa sebab. Iya, mungkin sakit pinggang. Tanpa sebab. Kalaupun ibu nggak kerja berat tapi pinggang itu sakit ya. Nah, ciri-cirinya yang disantet. Sekarang dia sakit pinggangnya. Ini kadang-kadang datang. Karena sekarang ini sakit. Lagi enggak. Enggak, oke. Ya. Kalau lagi ada, ini sering waktu saya Ya. ini berzikir lama-lama itu. Iya, iya. Makanya nanti kan ini kan ibu bawa, ya kan? Nah, insya Allah pulang dari sini nanti sehat semua. Amin. Tapi kalau misalnya nanti ada 1-2 yang belum sehat, belum sembuh, nah, ibu tandai. Nah, kalau ibu mau, ibu balik lagi ruqyah yang kedua. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ibu ruqyah aja mandiri di rumah. Ini ada cara-cara meruqyah mandiri, saya beritahu. Nah, tapi insya Allah semuanya ini hilang. Semuanya ini yang dicentang ini semuanya udah nggak ada lagi. Makanya saya centang ini kan, ini penyakit ibu yang muncul ini, gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi sekarang ini ibu ini. Nah, lagi ruqyah. Nah, sekarang ini masih terasa. Enggak, kalau lagi kabur, sakit di sini terus ke sini. Pada saat apa itu kira-kira? Pagi, siang, malam, sore, seringnya? Sering-seringnya? Seringnya pada saat saya mau sholat Maghrib. Saya mau berzikir, datang. Sering pada sholat maghrib. Ini tadi ini kan, seperti yang saya jelaskan. Sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Tapi ini saat mau maghrib ada kayak jalan gitu dia ya. Iya, di punggungnya. Itu ciri-ciri disantet. Nah, itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, coba jujur, ibu punya keburukan apa? Tingkah laku ibu, watak karakter ibu. Saya Jujur ini, kalau ibu mau sembuh, mau sehat. Emosi. Selain dari itu apa? Setahu saya hanya emosi aja, emosional. Tapi ibu ada yang lain lah. Ibu sering janji ya, sama orang nggak ditepati. Enggak juga. Enggak juga. Karena saya pernah janji, tapi cuman kan saya pernah janji sama pimpinan saya, sama bapak saya ini, karena saya masih sakit, saya belum temui dia sampai sekarang. Alasan. Oke. Ya itu aja. Iya mungkin ada, cuman ibu udah lupa mungkin ya. Nah, terus apa lagi keburukan yang lain yang ibu rasakan? Sifat-sifat ibu. Enggak ada. Nah, karena begini, Allah bilang dalam Al-Quran itu. Jadi musibah yang kita terima itu kata Allah, itu buah dari maksiat dan dosa kita. Kalau kita buat dosa, langsung Allah kasih azab bala bencana. Makanya kita jangan buat dosa. Kalau kita tergelincir sama dosa, kita langsung istighfar sama Allah, mohon ampun. Nah, karena sebaik-baiknya orang berbuat dosa adalah dia bertobat kembali kepada Allah. Nggak ada yang nggak punya dosa kecuali Nabi, betul? Ya kan Bu? Termasuk saya juga banyak dosa. Ya, itu manusia yang penuh dengan tak luput dari dosa. Nah, tapi setiap kita buat dosa tergelincir langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah, hilang. Ya, jatuh lagi dosa, istighfar lagi. Nah, jadi dosa tobat kan bersih kan, tapi jangan diniatkan, bisa kau buat dosa lah, itu marah Allah, murka. Hah? Saya pernah janji sama bapak saya, saya nanti. Tapi sampai saat ini kan saya belum sehat, belum bisa nemuin dia. Tapi saya melalui anak saya, satu tempat sama dia, saya tetap komunikasi, minta bilang sama ibu belum sempat saya temui. Nanti mama sudah sehat, saya akan kesana insya Allah. Sampai sekarang kan belum mati. Ya, coba ibu tengok ini. Ini dari 18, mungkin ada lebih kurang 20. Kok 20
20, 25 gejala penyakit yang ibu alami, itu hanya 2 yang tidak. Berarti penyakit ibu ini parah. Ibu ini kesimpulannya, yang pertama ada gangguan jin, yang kedua disantet. Nah, itulah kesimpulannya. Silakan Bu. Ini kalau udah pulang, bilang aja di Hmm. dalam dulu, Hmm. makanya dia bilang puasa di rumah. Hmm. Itu uang habis semua penyakit dia, jalan susah, ini, dia ketakutan di kamar itu. Iya. Ya Bu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap manusia dilahirkan sudah diikuti namanya korin. Pernah dengar korin? Korin dalam Al-Quran juga ada itu, dalam hadis Nabi juga ada. Nah, korin ini setiap manusia itu ada, sudah diikuti oleh korin. Korin ini ada dari jenis jin yang kafir dalam tubuh kita, termasuk saya. Dan juga korin ini juga ada dari jenis malaikat. Dalam tubuh ibu ini korin dari jenis jin yang kafir, itu yang mengganggu ibu itu, yang membuat ibu stres, nggak tenang hati, badan sakit, ya. Nah, terus menderita ibu itu diganggu itu. Udah satu. Yang kedua juga masuk setan dari luar ke dalam tubuh ibu. Yang ketiga juga ibu disantet. Nah, ciri-cirinya itu tadi. Yang paling kental ciri-cirinya ada yang jalan-jalan di tubuh ibu itu. Sama kayak pasien saya kemarin itu datang seperti itu. Nah, kayak jalan-jalan dia di sini di punggung ini. Nanti lebih terasa lagi kalau setelah saya ruqyah nanti. Itu akan terasa, nanti udah ibu rasakan nanti. Dia suka sedih saya kadang-kadang. Karena kalau nangis, sedih aja. Iya. Gitu. Ya. Apalagi nanti kalau muhasabah. Biasanya muhasabah tapi waktunya udah sore. Nah, muhasabah itu kita merenung, kita evaluasi. Terus sampai menjerit-jerit gitu. Nah, setelah muhasabah baru diruqyah. Kalau datangnya pagi mungkin bisa muhasabah. Pernah bermuhasabah? Muhasabah itu kita merenung, kita mengevaluasi dosa-dosa kita yang lalu, dosa sama orang tua, dosa sama keluarga, sama suami, sama anak, sama kakak, abang, itu kita merenung. Mungkin sama suami, sama saya kan. Ya, ibu ada dosa sama suami kan? Mungkin sama saya. Nah, iya. Jadi dosa itu yang membuat kita itu sakit badan. Ini kata Allah. Nah, jadi Sering kan secara tidak sadar. Tapi mas, sebentar saya potong. Ibu mohon ini aib ya, jangan disebarluaskan. Ya, jangan. Mungkin saya ingatkan dulu, karena dosa besar walaupun dia ini adik ibu, ya dia sudah utarakan aib-aibnya, keburukannya, kan juga untuk kesehatan dia. Karena kalau nggak gitu dia nggak akan sembuh. Bagaimana saya mengobati kalau dia nggak cerita tentang keburukannya? Ya, ini saya ingatkan dulu. Ya, ini saya ingatkan dulu. Ya, saya ingatkan kewajiban saya sebagai ustadz, ya, mengingatkan jangan sampai aib-aib keburukannya, karena dosa besar itu. Ya, itu istri saya itu. Karena tolong di silent Bu, biar nggak mengganggu. Di silent. Karena dosa besar. Coba lanjutin. Karena saya Islami, mungkin saya secara tidak sadar dan kasih tangkap masih nggak sepele jadi besar. Saya marah, kan kalau saya marah, saya melawan mungkin gitu. Ya. Dan nanti pulang nanti minta maaf. Secara tidak sadar. Iya. Saya kalau minta maaf udah sering Pak. Iya. Ya nggak apa-apa, kan makin bagus sering minta maaf. Karena manusia kan tidak lepas dari dosa, kesalahan. Iya. Kadang-kadang kan udah berbuat. Di kecil Ibu, biar nggak mengganggu nanti. Nah, gimana? Kadang-kadang udah ribut nih di rumah. Udah jadi menyesal gitu. Selesai menyesal. Tapi saya nggak ada dendam. Pagi ini ribut baring setengah jam lagi saya udah ngomong lagi. Iya, tapi sempat suami sakit hati kan? Karena itu dosa besar itu. Nah, kita melawan sama suami itu namanya durhaka. Saya tidak sadar sebenarnya. Saya tidak sadar saya. Ya, sadar atau nggak sadar tetap ibu itu salah. Namanya suami itu tidak boleh dilawan. Nah, tidak boleh disakiti.
Kalaupun misalnya ada tingkah laku suami yang tidak baik, baik-baik kita mengatakannya. Atau kita diam atau kita tinggalkan. Artinya kita pergi, jangan kita berada di situ gitu. Itu ya. Oke, berikutnya nanti di ruqyah nanti kita bacakan. Di sini ada nanti ini cara meruqyah mandiri, ya ruqyah syariah. Nanti baca istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali, kemudian kirim Al-Fatihah ya untuk Nabi, keluarga Nabi, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat. Yang kelima baca surat Yasin sekali, ya. Kemudian yang keenam ayat kursi 7 kali, surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiupkan ke air, doa, minum air dan basuh ke wajah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini yang melaksanakan Saya lah. Nah, nanti Ibu kalau udah sehat total di sini, di rumah mau buat lagi ruqyah mandiri nggak apa-apa. Makanya tadi ibu cek, ini kan saya kasih ini nanti nih yang udah di checklist ya. Kalau kira-kira ada 2 atau 3 penyakit, ibu mau datang lagi, datang kemari. Kalau misalnya ibu nggak mau datang, mau ibu ruqyah mandiri di rumah, ya silakan. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang saya checklist ini hilang semuanya. Amin ya. Kan makanya saya checklist ini kan, saya tandai penyakit ibu nih. Itu. Ada pertanyaan lagi? Udah, bisa kita mulai ya. Oke, itu daun bidara. Ada pernah tahu daun bidara? Untuk apa itu? untuk di kata saya berobat bidara Cina katanya. Dan bidara itu ada dalam Al-Quran dan hadis juga ada. Ya, itu untuk mengobati penyakit disantet, gangguan jin dan segala macam penyakit itu pakai daun bidara. Nanti ibu minum itu nanti. Kan kita bacakan nanti. Dan di rumah nanti kalau ada daun bidara, mandi pakai daun bidara. Makanya ini nanti ini cara meminum air yang diruqyah. Coba lihat lagi itu bawahnya ada. Ada istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Lafazkan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah sedikit. Berikutnya wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Ini mesti dilakukan ini yang 10 ini setelah diruqyah. Kalau belum bisa semua sekaligus ya satu dulu. Nah, misalnya sholat dulu 5 waktu, besoknya dicicil lagi baca Quran. Nanti setelah diruqyah nanti wajib ibu lakukan agar tetap sehat terus. Yang pertama mandi tobat. Nah, mandi tobat itu pakai daun bidara ini kalau ada. Kalau nggak ada ya mandi biasa. Nah, seperti kayak mandi wajib. Yang kedua sholat sunat tobat 2 rakaat. Yang ketiga istighfar mohon ampun karena ibu banyak dosa. Hati saya merasakan dosa sama suami, mungkin dosa sama yang lainnya lagi. Itu yang membuat ibu ini kena sakit ini tadi. Nah, ini kata Allah bukan kata saya ya. Yang kelima cari ilmu agama. Nah, itu. Yang keenam banyak zikir, itu benteng dari setan, jin. Yang ketujuh banyak salawat. Yang ke-8 baca Quran. Yang ke-9 jangan buat dosa. Tengok kan, jangan buat dosa. Yang ke-10 doa. Kalau bisa ibu lakukan sekaligus semuanya 10 ini makin bagus. Tapi kalau belum bisa, berat rasanya, sholat dulu 5 waktu itu dulu. Nanti setelah besok-besoknya ditambah lagi banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah. Nah, kemudian banyak yang berikutnya ditambah lagi. Oke, ada pertanyaan? Bisa mulai? Udah siap? Gimana sekarang hatinya? Lebih enak, lebih tenang ya? Nah, coba bayangkan itu Bu. Ibu udah sehat sebelum diruqyah ini. Ya kan? Ibu belum diruqyah udah sehat ya, alhamdulillah. Karunia Allah. Tak muka banyak waktu. Mukanya udah berseri. Oke. Dah, nanti saya minta izin karena ibu ini ada ciri-ciri yang kena santet dia ini. Saya minta izin nanti dadanya ini saya ginikan nanti. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau kira-kira dadanya. Nah ini. Nah, saya beginikan. Dia biar keluar dia jin setan segala macam. Yang nyiar pun juga bisa keluar gitu. Jadi saya minta izin dulu. Kemudian ini punggungnya saya beginikan nanti. Ya. Jangan salah sangka. Nanti tak ada kenapa-kenapa pula nanti kan. Saya nggak mau begitu ya. Karena saya niat saya itu mengobati, menolong ya. Oke.
Nah sekarang begini, yang mesti ibu lakukan ketika saya meruqyah, ibu berzikir. Ya, zikirnya seperti ini, coba perhatikan. Perhatikan, ikut. Badan rileks, tegang, tegak, rileks. Ibu kalau mau ikut nggak apa-apa ikut. Makin bagus, makin sehat ibu. Udah, santai aja, jangan kaku. Udah, itu tundukkan kepala, mata pejamkan, kacamatanya dibuka. Nanti kalau ibu ini menggelepar, tolong dipegang ya. Nanti kalau mau muntah, muntahkan aja ya. Pasti gitu. Itu ciri-ciri keluar penyakitnya itu, jin segala macamnya. Nah dari muntah bisa, dari keringat bisa, dari air seni bisa, dari BOL, BAB juga bisa. Itu keluar dia itu segala macam. Dan kemudian tarik nafas pelan-pelan, pelan aja, santai, rileks. Ketika tarik nafas, perut ibu dikembungkan ke depan. Pelan aja nariknya, santai, rileks, sampai setinggi-tingginya. Udah, sudah tinggi, paling tinggi. Nah, sebutkan Allah, Allahu. Sebutkan Allah aja. Saya sebutkan Allah dalam hati aja, turunkan pelan-pelan. Keluarkan melalui hidung pelan-pelan. Sampai perut kempes. Sampai perut kempes. Turunkan pelan-pelan nafas itu, keluarkan pelan-pelan melalui hidung. Ya, sampai perut itu kempes. Kemudian sebutkan ya batin. Jadi Allah, tarik nafas. Allah hu ya batin. Nah begitu ya. Allah hu ya batin. Ketika ada kempes baru ya batin. Ya batin itu asmaul husna, artinya yang maha gaib, yang maha tersembunyi. Ya, jadi tarik keluarnya nafas itu, sebutkan Allahu ya batin. Udah? Bisa? Bisa Bu? Dalam hati. Ada pertanyaan? Bisa ya? Santai aja, rileks ya. Tarik nafas pelan-pelan sambil kembungkan perutnya ke depan. Ya, sudah sampai memuncak, sebutkan Allah. Ya, baru keluarkan pelan-pelan melalui hidung sampai perut itu kempes, baru sebutkan ya batin. Jadi Allah ya batin. Oke? Nah, ikuti saya dulu. Ikuti saya dulu. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Yang kuat suaranya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Usahakan menangis, menyesali dosa-dosa ibu. Berjanji tidak mengulanginya lagi. Bertobat, ya, mohon ampun kepada Allah. Ya, diusahakan agar Allah mengampuni dosa ibu, Allah menerima tobat ibu, ya, dan agar Allah sembuhkan penyakit-penyakit ibu. Ya, lagi ikutin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ikuti. Ampuni maksiatku ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah. Dosa sama suami ya Allah. Dosa sama orang tuaku ya Allah. Dosa sama saudara-saudaraku ya Allah. Mohon ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan kau azab aku ya Allah. Tolong ya Allah, jangan buat aku menderita ya Allah. Sehatkan aku ya Allah. Aku ingin sehat ya Allah. Aku ingin sembuh ya Allah. Mohon ya Allah, kabulkan permohonanku ini ya Allah.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mulai tarik nafas pelan-pelan, santai, rileks, sambil perut dibusungkan ke depan ketika tarik nafas, tinggi-tinggi. Setelah tinggi, sebutkan Allah. Jangan ingat yang lain, ingat Allah, konsentrasi. Dan itu keluarkan melalui hidung. Pelan, santai, rileks, sampai perut kempes. Baru sebutkan ya batin. Begitu seterusnya sampai saya suruh berhenti, baru berhenti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa baitihi ajma'in. Wa likabun anbiya'i mursalin. Wa ya arba'in. Muslimin wal muslimat. Wassallallahu alaihi wasallam. والشفاء والعافية والهداية. Khususan di Murniati binti Jamaluddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من